Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor lainnya, Rumah Makan Berhantu. Dina bekerja di sebuah rumah makan, ikut bersama temannya yang sudah bekerja lebih dulu ke kota. Sebenarnya, ibunya melarangnya untuk pergi. Tetapi karena ayah Dina sudah meninggal dunia, sedangkan adiknya masih kecil, ibunya juga berjualan nasi. Maka Dina memutuskan untuk bekerja agar dapat membantu keluarganya. Teman Dina yang bernama Rosa sudah bekerja lebih dulu di rumah makan tersebut. Dina langsung diterima dan tinggal di sana. Ada kamar untuk karyawan. Tetapi anehnya, hanya ada 3 karyawan perempuan di sana. Yang lainnya laki-laki. Setelah sampai, Dina pun disuruh bosnya untuk ke lantai 2 menaruh ranselnya. Lalu Dina ditemani salah satu karyawati di situ. Di rumah makan tersebut ada 10 orang yang bekerja di sana, termasuk Dina. Yang perempuan tidur di lantai atas dan yang laki-laki tidur di lantai bawah. Tetapi ada penyekat ruangan yang membatasi tempat karyawan laki-laki tidur dan yang perempuan. Malam pertama, Dina tidur di sana, rasanya berbeda. Hawanya terasa tidak enak. Mereka bertiga tidur bersebelahan. Kebetulan bagiannya Dina tepat sekali dekat dengan lemari baju dan sebelahnya ada tangga dan loteng. Sekitar jam 12 malam, Dina gak bisa tidur. Teman-temannya yang lain sudah lelap sekali tidurnya. Dina mau ke toilet. Sebenarnya di lantai 2 tempat mereka tidur, ruangannya sangat luas sekali. Dan di ujung ruangan ada kamar tidur dan juga toilet, namun tidak digunakan. Kamar itu dikosongkan menjadi gudang. Teman Dina sebelumnya pernah bilang, kalau mau buang air kecil atau air besar, mending di toilet lantai 1. Dina pun langsung beranjak untuk turun ke bawah. Setelah buang air kecil, Dina segera naik ke atas untuk tidur dan sebelumnya berdoa. Tengah malam, Dina merasa susah sekali tidur nyenyak. Dia terbangun kaget karena ada yang memegang kakinya. Rasanya dingin sekali seperti es. Sontak Dina terbangun, tapi semua temannya masih terlelap tidur. Tidak lama Dina melihat jarum jam, masih menunjukkan pukul 3 lebih 10 menit. Dina langsung menarik selimut kembali dan menutup kaki juga wajahnya. Dia ketakutan sekali, jantungnya serasa mau copot. Nafasnya juga terengah-engah dan sekali rasanya gemetaran sekali. Dina membaca doa dan surat-surat pendek. Lalu Dina berusaha tidur kembali. Akhirnya dia bisa tidur. Besok paginya jam 4, mereka semua sudah bangun untuk mandi lalu bekerja pada masing-masing tugasnya. Kebetulan Dina tugasnya bersih-bersih, sedangkan yang lainnya bekerja di tugas masing-masing. Dina menceritakan kejadian semalam pada temannya Rosa.
Terus salah satu dari mereka yang umurnya lebih tua dari Dina dan teman-temannya yang lain bilang, katanya kerja di situ hitung-hitung uji nyali karena tempatnya juga angker. Terus kata teman-temannya yang lainnya sama seperti itu. Kalau rumah makan ini memang beneran angker, apalagi area dapur dan ada kamar kosong di atas. Makanya orang yang bekerja di situ tidak bertahan lama. Ada yang 1 minggu dan ada yang 1 bulan sudah berhenti. Namun kabarnya setelah berhenti orang itu sakit kemudian meninggal dunia. Terus temannya yang lain juga bilang, jangan menakuti Dina. Dia baru saja bekerja di sini. Namun seiring malam berlanjut, Dina mulai merasakan kehadiran yang aneh di sekitar mereka. Cahaya yang redup dan kesunyian yang menambah rasa takut yang terus bertambah. Dan temannya Tania juga bercerita kepada Dina kalau pada suatu malam Tania sedang membersihkan dapur dan mendengar suara-suara aneh langkah di luar restoran. Dia mengira itu hanya hewan liar yang lewat, tetapi suara itu semakin dekat dan terdengar seperti langkah kaki manusia. Tania mulai merasa khawatir. Saat itulah lampu mati dan jatuh ke dalam kegelapan total. Tetapi Tania tetap melanjutkan kegiatannya dengan bantuan cahaya senter. Karena malam itu memang tugasnya, namun cahaya senter itu sendiri mulai berkedip-kedip dan akhirnya mati. Tania merasa ketakutan yang luar biasa karena dia tidak bisa melihat apapun. Saat dalam kegelapan, Tania mendengar suara-suara tidak jelas dan bisikan yang merayap di telinganya. Tania merasa seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan mereka, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Tiba-tiba pintu belakang berderit dan terbuka dengan sendirinya. Tania terpaku, tidak dapat bergerak. Sementara bayangan gelap memasuki ruangan. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya terdengar serak. Bayangan itu semakin mendekat dan semakin jelas terlihat. Sebuah sosok dengan mata merah menyala melihat lurus ke arah Tania. Dia sangat ketakutan. Tania mencoba berlari, tetapi langkahnya berat sekali dan terperangkap dalam kegelapan. Akhirnya Tania jatuh pingsan. Ketika Tania bangun, dia agak kesulitan mengingat apa yang terjadi. Restoran terlihat normal, tanpa ada bayangan atau suara aneh yang ada. Tapi Tania merasa bahwa mereka tidak sendirian. Ada sesuatu yang masih mengintai di tempat yang sama. Sejak itu, Tania berniat tidak lagi tinggal di mes restoran tersebut. Dia menganggap pengalaman itu sebagai mimpi buruk. Tetapi ketakutan dan rasa tidak aman terus menghantuinya. Makanya Rosa membawa Dina yang nanti akan menggantikan tugasnya Tania, yang sudah tidak kuat seperti diteror. Menceritakan kepada pemilik tentang kejadian itu pun tidak ditanggapi. Tania dianggap mengada-ngada supaya yang lainnya pada takut. Tania mengaku melihat bayangan yang mengerikan di sudut-sudut ruangan.
Bayangan itu terlihat seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dia sering merasakan kehadiran wanita itu yang terus mengawasinya saat dia bekerja di dapur. Bayangan itu bahkan muncul di cermin saat Tania melirik ke belakang dengan cepat. Dia juga sering terbangun pada tengah malam oleh suara-suara pelan yang mengatakan, "Pergilah." Suara itu terdengar jelas dan sumbernya sepertinya berasal dari dalam dapur. Tania merasa bahwa suara itu adalah peringatan dari sesuatu yang jahat. Karena takut terjadi hal yang menyeramkan, Tania lebih memilih untuk meninggalkan restoran tersebut. Karena karyawannya memang tidak diizinkan untuk tinggal di luar restoran. Dengan alasan mulai bangun jam 4 pagi, mereka harus sudah bangun dan menyiapkan restoran sebelum buka. Sebelumnya mereka semua senang mendapatkan tempat tinggal gratis. Tapi lama-kelamaan yang keluar masuk menjadi karyawan. Tania juga mendengar kejadian yang menimpa karyawan yang keluar di sana. Tetapi dia tidak takut. Di akhir minggu, dia berpamitan kepada semuanya bahwa dia mengundurkan diri. 1 minggu setelah Tania keluar, dia mencoba menghubungi Tania. Tetapi yang mengangkat ponselnya adalah ibunya. Tania meninggal Dina. Entah mengapa sepulang dari bekerja di restoran itu, Tania menjadi pemurung dan seperti orang depresi. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Dia ditemukan meninggal karena melompat dari jembatan yang sungainya deras. Dia tenggelam dan tidak dapat diselamatkan. Baru ditemukan sekitar 2 hari pencarian. Ibunya Tania menangis menceritakan hal tersebut dan berpesan, "Berhati-hatilah nak bekerja di sana." Kemudian telepon tiba-tiba mati. Nomornya sudah tidak dapat dihubungi, entah mengapa. Karena kelelahan seharian bekerja hari itu, rumah makannya yang sangat ramai sekali. Akhirnya malam itu Dina ingin melanjutkan untuk tidur nyenyak karena tugasnya sudah selesai. Tiba-tiba tengah malam Dina merasa kalau dia kesulitan untuk tidur. Dia teringat pesan ibunya, jangan sampai meninggalkan sholat. Dia beranjak untuk mengambil wudhu dan kemudian melaksanakan sholat malam agar pikirannya menjadi tenang. Dina merasa hawa di ruangan itu menjadi sangat dingin sekali, tetapi dia tetap melanjutkan ibadahnya. Teman Dina terbangun mendengar suara Dina yang sedikit mengeraskan bacaan sholatnya. Tapi apa yang dilihat Rosa? Ada sesosok makhluk hitam tinggi dengan taring yang sangat tajam dan mata merah menyala berusaha mencengkeram leher Dina, tetapi tidak dapat tersentuh. Rosa ingin berteriak, tetapi mulutnya tidak dapat berkata apa-apa. Kemudian makhluk itu tiba-tiba menghilang. Seperti berteriak kesakitan, tubuhnya mengeluarkan asap. Sedangkan di tempat lain, ibunya Dina merasakan setiap malam tidak dapat tidur nyenyak dan bangun untuk sholat malam
dilanjutkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata dengan doa ibunya, hingga 1 minggu di sana, Dina masih merasa aman. Keesokan harinya, Rosa menceritakan apa yang dilihatnya, yang membuat Dina sudah mulai merasa tidak nyaman. Tak ada yang percaya kalau Dina menceritakan bahwa ada seorang wanita dengan wajah yang murung yang sering dilihatnya. Rambutnya sangat panjang, tak pernah membuka suara, tetapi hanya menangis. Sesekali dia juga terdiam tanpa ekspresi, atau tiba-tiba menunjukkan mimik marah tanpa sebab. Dina awalnya mengajukannya, tetapi Dina bertanya-tanya, kenapa arwah wanita itu sering menampakkan diri kepadanya. Lantas dia berpikir, mungkin ada yang ingin diceritakan kepadanya. Akhirnya, suatu hari Dina memberanikan diri untuk mengambil lembur, membersihkan dapur di malam hari, demi bisa berbincang dengan arwah wanita itu. Dan benar, setelah ia muncul, Dina beranikan untuk bertanya kepadanya, kenapa ia sering menyapa dan kenapa ia sering menangis. Tanpa menjelaskan lewat kata-kata, Dina langsung tahu apa yang telah terjadi padanya di masa yang lalu. Seperti sebuah gambaran yang jelas yang ditunjukkannya pada Dina bahwa ia pernah disiksa di tempat itu, hingga wanita itu sakit dan dia dipulangkan. Tapi tak berselang lama, dia meninggal dunia. Akhirnya Dina pamit kepada arwah itu. Keesokan harinya, Dina menceritakan kejadian tersebut pada atasan dan teman-teman kerjanya. Tentu saja mereka tidak percaya, dan Dina malah dimarahi oleh bosnya. Dina mengutarakan kepada Rosa, temannya, bahwa dia sudah tidak nyaman dan ingin pulang ke kampungnya. Dia akan mengundurkan diri. Malam itu, Dina tidur dengan pulasnya karena kecapean bekerja. Entah mengapa dia lupa menjalankan ibadah sholat malam. Dina tiba-tiba merasa lehernya seperti dicekik. Dia terbangun dan melihat sosok makhluk dengan mata merah yang menyala mencekiknya. Ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Saking kuatnya cekikan itu kepada Dina, dia sudah hampir tidak dapat bernapas. Dan tiba-tiba seperti mendengar sayup-sayup suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang membuat makhluk itu kepanasan dan seperti terbakar, keluar asap dari tubuhnya. Kemudian Dina langsung pingsan. Keesokan harinya pada saat selesai bekerja sore hari, Dina ditemani dengan Rosa mengutarakan niatnya kepada bosnya untuk berhenti bekerja. Namun mendadak bosnya sangat marah. Katanya tidak bisa seenaknya Dina berhenti bekerja di sana. Akhirnya, melihat kemarahan bosnya, mereka berdua segera meninggalkan ruangan kantornya. Sebelum mereka pergi, dengan nada bicara yang agak rendah, bosnya berkata untuk menunda kepergiannya hingga esok harinya.
Tanpa mereka sadari, sesosok makhluk hitam telah memperhatikan mereka dan muncul di hadapan bosnya Dina. Dia mengatakan untuk segera mengambil nyawa wanita yang bernama Dina kepada sosok itu. Sosok itu mengangguk kemudian menghilang. Namun apapun yang terjadi, di benak Dina tetap ingin meninggalkan rumah makan itu. Dia juga sudah kangen kepada ibunya. Setelah rumah makan tutup dan bosnya pergi, Dina yang sudah mengemasi barang-barangnya diikuti Rosa. Mereka berdua meninggalkan rumah makan itu diam-diam. Bahkan mereka sudah sampai di kampung halamannya sebelum malam tiba. Ibu Dina menangis memeluk Dina, apalagi setelah Dina menceritakan apa yang terjadi. Bahkan ibunya bilang kalau dia tidak henti-hentinya berdoa untuk Dina. Karena semenjak Dina pergi, perasaan ibunya sangat tidak enak. Apalagi menjelang tengah malam, ibunya tidak dapat tidur. Sehingga setelah sholat malam, selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian Dina baru sadar. Jadi malam itu lantunan suara yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran adalah ibunya yang dapat menyelamatkan nyawanya. Akhirnya malam itu juga ibunya menggelar acara pengajian bersama yang dihadiri temannya Rosa juga, hingga makhluk halus tersebut tidak dapat mengikutinya lagi. Akhirnya makhluk itu kembali ke majikannya untuk menagih janji nyawa seorang gadis yang seharusnya dia berikan. Karena waktu sudah lewat dan akhirnya diganti dengan nyawa majikan pemilik rumah makan itu, yang ternyata memakai penglaris rumah makannya. Majikannya ditemukan meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan di dalam rumah makannya, dengan darah yang keluar dari mata, hidung, serta mulutnya. Akhirnya rumah makan itu ditutup karena tidak ada yang meneruskannya. Dan kini Dina tidak pernah dihantui lagi perasaan takut yang terus-menerus. Dengan pengalamannya bekerja, dia mendaftarkan warung makan ibunya ke dalam aplikasi agar semakin laris dagangannya. Dan ternyata benar, lama-kelamaan warung makan ibunya bertambah besar. Bahkan Rosa pun bekerja di sana bersama Dina yang membantu ibunya. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya ya. Terima kasih.